Belum lama ini hubungan antara Baim dan Paula berakhir cerai. Info yang beredar Paula diketahui berselingkuh dengan pria berinisial NS dan hak asuh dimenangkan oleh Baim selalu ayah Keanu. Diketahui akhir-akhir ini Paula Verhoeven sering jatuh sakit. Rumor yang beredar penyakit yang diderita mantan istri Baim itu mustahil untuk sembuh. Paula Verhoeven, seorang model dan publik figur yang dikenal elegan dan rendah hati, tiba-tiba mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Tubuhnya yang biasanya sehat mendadak sering sakit-sakitan, wajahnya pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Ia sering mengeluh merasa lemas tanpa sebab, dan setiap malam, ia bermimpi buruk yang sama. Sosok perempuan berambut panjang menatapnya tajam dari sudut kamar. Awalnya, Paula dan orang-orang terdekatnya mengira itu hanya kelelahan akibat jadwal kerja yang padat. Namun seiring waktu, kondisinya makin memburuk. Ia kerap merasa seperti ada yang mengawasinya, dan benda-benda di rumahnya sering berpindah tempat sendiri. Bahkan anaknya yang masih kecil beberapa kali menunjuk ke pojok ruangan dan berkata, "Ibu, itu siapa?" Rasa curiga mulai muncul ketika seorang teman lama yang juga peka secara spiritual, datang berkunjung dan merasa aura aneh di sekitar Paula. Ia menyarankan Paula untuk memeriksakan diri secara spiritual. Setelah berkonsultasi dengan seorang ustaz yang dikenal menangani gangguan gaib, barulah semuanya mulai terungkap. Paula ternyata terkena guna-guna. Sosok perempuan yang mengirimkan guna-guna itu rupanya adalah seorang wanita yang pernah dekat dengan orang dari masa lalu Paula, seseorang yang masih menyimpan dendam dan iri hati terhadap kehidupan Paula yang bahagia. Ia merasa bahwa Paula merebut segalanya darinya, cinta, perhatian, bahkan popularitas. Dalam diam, ia mencari jalan pintas untuk menghancurkan Paula secara perlahan. Dengan bantuan media gaib, perempuan itu mengirimkan energi negatif ke Paula, menanamkan rasa sakit dan kegelisahan yang terus-menerus. Guna-guna itu dirancang untuk membuat Paula hancur dari dalam, secara fisik, mental, dan emosional. Dan sayangnya, selama beberapa minggu, sihir itu bekerja dengan sangat halus dan nyaris tak terdeteksi. Namun berkat kekuatan doa, dukungan dari keluarga, dan upaya pengobatan spiritual yang rutin, perlahan-lahan Paula mulai pulih. Setiap malam ia dipagari dengan doa-doa khusus, dan rumahnya dibersihkan secara spiritual. Aura gelap yang dulu menyelimuti dirinya mulai sirna, dan mimpi buruk itu perlahan menghilang. Meskipun masih ada bekas trauma, Paula belajar untuk lebih waspada dan memperkuat spiritualitasnya. Ia menyadari bahwa dunia tidak hanya diisi oleh orang-orang baik, tapi juga oleh mereka yang tidak ragu menggunakan cara kotor untuk melampiaskan dendam. Dan dari kejadian itu, ia bangkit lebih kuat, dengan hati yang lebih tegar dan iman yang lebih kokoh.